Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Berhubung hujan, kita saling komunikasi ya teman-teman ya. Bukan saya guru di sini ya. Saya beri masukan terhadap teman-teman ya. Paling utama ya, kita utamakan sebelum mengoperasikan unit ya. Pakai sabuk pengaman ya paling utama. Kita harus peduli diri kita sendiri. Karena kalau kita mengabaikan sabuk pengaman, kita rugi waktu dan dampaknya ke orang lain, apalagi perusahaannya besar dampaknya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya maaf, saya cuma memberi masukan. Baik pun ikut unit yang lainnya, bis atau unit manapun, kita harus pakai sabuk pengaman nih. Karena safety paling utama ya bagi diri kita sendiri. Cara mengoperasikan unit ya, sebelum mengoperasikan unit kita lihat kiri kanannya di sekitar kita ya, siapa tahu ada yang orang lain. Nah, kiri kanannya atasan kita. Cara mengoperasikan unitnya 14M, kita harus P2H, kita rawat ya, kita rawat jenis unit manapun kita rawat. Ada kesempatan kita bersihkan ya, walaupun lain batangan ya, paling enggak bersih lah. Karena kita diberi kepercayaan amanah ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur pada saat sekarang ini ya, kita bersyukur walaupun di mata orang lain kita jelek, kita tetap memberi yang terbaik ya ke perusahaannya. Nah, motivasi kita harus mantap, tetap berkomitmen ya, kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Itunya maunya perusahaannya, maunya perusahaan dimanapun itu ya, itu maunya perusahaan ya. Orang yang berkomitmen ya, bekerja sama, motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, safety paling utama dan kesehatan, itu maunya perusahaan ya. Kenapa orang dipintal sick ya? Kenapa orang dipintal sick? Karena satu, supaya disiplin. Dua, untuk operator handal ya, dihandalkan ya, supaya mentalnya kuat, fisiknya kuat. Itunya mau perusahaan beri contoh yang baik. Maaf, bukan saya baik juga ya, saya beri masukan ini, saling komunikasi biar kedepannya lebih bagus lagi. Kenapa seorang pengawas itu ditunjuk? Karena dia adalah menguasai di area tambang dimanapun ya. JSA dia mengerti, pitil dia mengerti, inspeksi dia mengerti. Itulah seorang pengawas. Tanggung jawabnya besar terhadap anak buahnya, tanggung jawabnya besar. Dia tanggung jawabnya ke operator, terhadap operator, terhadap bawahannya. Tapi kita jangan terlena ya, sebagai operator kita jangan terlena ya. Safety adalah pada diri kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri ya, safety ya. Jangan terlena, walaupun dari atasan tanggung jawab dari atasan itu adalah dari awal shift sampai akhir shift selamat itu. Karena seorang pengawas itu tanggung jawabnya ke supervisor ya, supervisor ke supen, dan naik terus ya. Maaf, tidak usah lebar panjangnya, itu kuncinya. Makanya maaf ya, jangan coba-coba jadi pengawas kalau tidak bisa ya. Tidak bisa arti menunjuk motivasi kita, kinerja kita efektif terhadap pekerjaan kita. Karena akhirnya kalau kita nggak efektif dengan pekerjaan kita, nanti anak buah beri masukan kita nggak terima. Kenapa? Waktu kita jadi operator kita nggak efektif dengan pekerjaan ya. Maaf ya, kadang-kadang hilang. Nah itulah sayang, maaf ya. Kita artinya diberi gaji, diberi rezeki ya, diberi gaji, kita diberi upah, kita harus kerja yang benar, efektif. Sesama tim kita kerja sama.
itu maunya perusahaan dimanapun, orang yang punya motivasi yang tinggi. Dan seorang pengawas itu tidak mudah dari seorang pengawas, apalagi habis hujan seliperi. Gimana caranya kita mendapat produksi, itulah seorang pengawas ya. Untuk supervisornya subtennya naik terus ya. Nah itulah yang harus dikontrol, dipantau ya. PTL tadi, pantauan tentang lapangan ya, itunya namanya PTL, pantau pengamat tentang lapangannya, PTL. Itulah seorang pengawas, mengamat seorang operator. Apabila operator ini kurang, dia beri masukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Harus, kenapa? Maaf ya, seorang pengawas itu inspirasi kepada operator, harus mengembangkan operator supaya lebih berkembang, prestasinya bagus untuk meningkatkan produksi. Itu sebenarnya seorang pengawas menjunjang, mendukung seorang operator supaya lebih berdinamis ke depan untuk mendapatkan produksi sesuai visi dan misi perusahaan dimanapun itu. Itu kuncinya seorang pengawas ya. Saya di sini bukan guru ya, alhamdulillah saya punya ilmu pengalaman dari dulu ya. Ya alhamdulillah sekarang saya buktikan, insya Allah saya buktikan. Kenapa saya bukan protes di sini, cuma saya ingin tahu dan menyampaikan kenapa tidak ada kesempatan untuk karyawan PTCK ini untuk berkarir. Dan orang yang berkarir itu harus orang yang punya visi dan misi, mengerti. Walaupun ijazahnya ya, maaf ya, walaupun ijazahnya bukan S1 ya, atau di derajat SMA ya, tapi dia punya pengalaman, punya, artinya bisa membangkitkan perusahaan. Itu yang harus kita ambil dari segi safety-nya, kinerjanya, loyalitasnya. Nah, bukan dari absensi saja. Absensi bisa, tapi kita lihat kinerjanya gimana. Nah, itu yang kita harus mengembangkan seorang operator seperti itu. Ya maaf, sini saya bukan guru, ini masukan aja, sebagai masukan. Itulah seorang operator yang bisa meningkatkan karir kita ke atas, naik terus dengan mudah, karena dia bertanggung jawab, efektif terhadap pekerjaannya, dan mendukung terhadap perusahaan untuk membangkitkan keberhasilan dan produksi. Itu sebenarnya. Berilah kesempatan karyawan yang punya visi dan misinya seperti itu. Jangan sampai, artinya ada visi dan misi seorang operator yang semangat tinggi tapi tidak dipromosikan ya. Itu harus dimanapun seorang operator itu kinerjanya baik, artinya loyalitasnya baik terhadap perusahaan. Kita lihat kinerjanya dikontrol setiap operator. Makanya maaf ya, seorang pengawas itu tidak mudah. Harus nilainya rata, orang ini kerjanya gini, apabila kurang kita beri masukan, apabila nggak bisa diberi masukan, kopi darat 10 menit sampai 20 menit ya, kita ambil kesempatan lah. Artinya kesempatan itu adalah pada saat hujan, itu kesempatan kita beri masukan. Itu artinya satu tim dari seorang operator itu karir kita naik ya. Dari situ kita naik dan produksi tetap meningkat. Karena tanpa ada kerjasama itu sulit ya.
dimanapun tanpa kerjasama itu sulit. Itu yang sulit, karena kerjasama itu yang susah ya. Kalau tanpa ada kerjasama itu kuncinya, kita mau sukses, karir kita mau naik, itu kuncinya kerjasama, beri masukan yang baik. Ya maaf ya, siapa tahu nanti ada teman mau jadi pengawas atau apa, peganglah loyalitas. Pertama, loyalitas kinerja efektif terhadap pekerjaan. Kedua, kita harus mengembangkan diri kita walaupun di mata orang jelek ya. Tetap kita mengembangkan diri kita, tapi dengan syarat jangan menjatuhkan orang lain ya. Jangan menjatuhkan orang lain, karena itu ya ibaratnya orang nggak tahu ya, kita menjatuhkan nama orang lain atau orang lain, itu namanya kita nanggung sendiri nanti. Walaupun orang itu ibaratnya tidak tahu ya, tapi suatu saat Allah yang tahu. Nah itu, jangan sekali-kali kita seperti gunting ya, seperti gunting. Kalau seperti gunting itu bahaya dari diri kita sendiri juga nanti suatu saat. Karena seperti gunting itu suatu saat nanti bisa ke diri kita sendiri ya. Nah begitu juga ya untuk cara mengoperasikan unit. Ini unitnya perusahaan, kita harus jaga asetnya perusahaan ya. Kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi pekerjaan, alhamdulillah kita harus pegang dan jaga. Cara mengoperasinya gimana, apalagi OHT ya. OHT itu kita kontrol dengan kecepatannya, dia ada 3 ya, maaf ya bagi yang operator senior. Itu ada 3: service brake, parking brake, service brake, retarder, emergency brake. Itu kita menggunakan retarder adalah kontrol kecepatannya supaya tidak overspeed. Bahasanya overspeed ya. Kita bisa memakaikan service brake, cuma kadang-kadang ya, jangan terlalu memakai sampai 90 menit lebih ya. Itu bisa terbakar dia kalibernya di sana, di tayar sana ya. Ada yang bulat gini ya, kayak di sepeda motor ya, itu kaliber, namanya kaliber. Itu bisa terbakar ya kalau kita terlalu pakai service brake ya. Untuk retarder itu waktu kita turunan, mengimbangi kecepatannya, kontrol. Nah, untuk parking brake itu waktu kita di disposal atau loading point, waktu parkir ya, tidak boleh pakai retarder karena safety paling utama ya, terus benar prosedurnya ya, maaf saya tidak panjang lebar ya. Kenapa abuse itu adalah, maaf ya operator senior, abuse itu kenapa? Waktu kita dumping atau buang material ya, waktu kita dumping, kita maju, atau waktu menimbun ya, di jalan itu kita jalan, itu akibatnya bisa crack. Terus damnya ada 2 di situ ya, pressure untuk damnya ya. Itu kita mau maju atau mundur itu harus posisi netral ya. Kalau kita langsung itu dia bisa abuse. Makanya kita harus sabar. Kenapa bisa abuse ya? Ya maaf saya bukan senior di sini, tapi alhamdulillah saya bisa artinya menyampaikan ini supaya bertambah lagi pengalaman
teman-teman dan saya beri masukan di sini ya. Jangan coba yang bawa unit yang lain apabila kita belum pernah training atau ada guru ya. Kita bisa bawa unit yang lain, kita menguasai harus training atau melalui guru, ada gurunya. Nah, karena itu risikonya besar, safety lah yang paling utama. Sebelum kita mengoperasikan unit itu harus ada guru dulu. Jangan coba-coba ya, bagi yang belum pernah bawa unit ya, mau nyoba jangan, karena risikonya besar. Harus melalui training ya, harus melalui training dan ada guru di samping. Nah, cara mengoperasikannya gimana, jenis unitnya gimana, itu harus, karena bisa mengakibatkan diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri dan orang lain dampaknya, apalagi ke perusahaan. Nah, itu bisa fatal. Maka lebih baik kita bertanya daripada sesat di jalan ya. Lebih baik kita bertanya daripada sesat di jalan ya. Bagi yang belum pernah bawa unit, jangan coba-coba ya. Bisa bawa unit harus training dulu, mulai training. Oh, ini saya bisa bawa unit ini, cuma bisa maju mundurnya, atau cara mengoperasikannya gimana. Nah, itu paling bahaya. Apalagi OHT, cara monopernya gimana, seperti di loading point. Di loading point itu seharusnya searah jarum jam ya. Nah, biar bagus putarannya OHT-nya. Nah, itulah kita bisa mendapatkan productivity ya, holernya di situ kita bisa dapat. Nah, putarannya, unitnya berapa, jaraknya berapa. Nah, itu sebenarnya ya. Maaf ya, di sini saya mendalami sedikit, memberi masukan, bukan saya senior. Alhamdulillah saya sampai sekarang, dari trainer saya dulu alhamdulillah, dari BEMA sampai UKT alhamdulillah ya. Terima kasih juga terhadap guru saya di CK ini, trainer yang di CK game kemarin. Terima kasih ya, masukan-masukan beliau itu saya banyak terima kasih. Artinya saya bertambah pengalaman, alhamdulillah sampai sekarang saya bertambah pengalaman ya. Tapi saya tetap semangat ke depan, pantang menyerah, saya tetap berkembang. Insya Allah rezeki itu adalah dari Allah Ta'ala ya. Biarpun kita mau jadi apa, karena Allah Ta'ala ya. Itu sebenarnya rezeki itu, orang sukses adalah kerja keras dan rezeki diberi Allah Ta'ala. Itu sebenarnya kita bersyukur. Nah, saya tetap bersyukur apa yang saya jalankan sekarang, alhamdulillah saya terima kasih terhadap PTCK ya, Kuliah Tama ya, beri kesempatan saya sampai sekarang alhamdulillah. Nah, cuma saya ingin kerjasama yang lebih bagus lagi ke depan, baik pun tim ataupun tim leader ya, tim leader ke depannya. Itu yang saya mau. Memang saya vokal orangnya, saya memang protes, suka protes. Kenapa? Saya beri masukan bukan menjatuhkan orang lain, memberi masukan supaya lebih meningkat produksi ya, itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang orang tuh nggak bisa terima. Kenapa orang nggak bisa terima? Karena dia sebagai ya, maaf ya, karena dia sebagai atasan. Sebenarnya kita beri masukan itu adalah untuk kebaikan untuk bersama, bukan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Saya di sini maaf ya, bukan curhat, cuma di sini saya beri masukan biar lebih bagus lagi. Dimanapun teman-teman itu wajib kita beri masukan, wajib kita beri masukan terhadap atasan kita atau teman kita, tapi dengan cara pelan-pelan. Kadang-kadang orang nggak bisa nerima. Nah, itu yang ditakutkan. Kadang-kadang orang nggak bisa menerima, kadang-kadang orang merasa, artinya ya maaf ya, artinya menganggap kita terlalu pintar, tapi sebenarnya enggak. Itulah namanya kerjasama berdinamis,
Nah, satu tim dimanapun itulah yang kita pegang. Kerjasama itu yang susah untuk membangkitkan keberhasilan itu di situ. Kenapa kita harus bermasukan supaya akhir bulannya kita nikmati bersama juga untuk semuanya. Itu sebenarnya kunci utama kerjasama, saling komunikasi yang baik. Dimanapun itu, perusahaan manapun, dimanapun kita bekerja, peganglah itu dengan teguh ya. Saya sekarang maaf ya, saya tidak perlu dipintal sik. Kemarin saya mau dipintal sik ya, maaf. Karena itu orang dipintal sik itu adalah pertama kedisiplinannya supaya disiplin, kedua attitude-nya, bukan saya orang baik di sini ya, maaf ya. Kedua untuk disiplin itu adalah supaya kuat mentalnya, beri contoh yang baik, supaya tepat waktu. Itu sebenarnya orang dipintal sik, supaya nanti dia dari dipintal sik itu supaya dia beri contoh yang baik, jadi aparatur yang handal. Itu sebenarnya maaf ya bagi yang dipintal sik, yang merasa dipintal sik kemarin, karena di sana kita dipintal sik mendirikan satu tim, cara mendirikan satu tim kerjasama yang baik. Itu sebenarnya kita dipintal sik itu yang beri contoh, itu yang kita bawa ke sini, ke perusahaan mana kita pernah dipintal sik, itu yang kita bawa, itu yang kita jalankan sesuai apa yang pernah diajari di Rindam atau dimanapun dididik seorang militer. Nah, itu yang kita jalankan. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.